Semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Di pagi hari ini, direnungi. Coba harus bagaimana mengatakannya? Apakah tidak ada gunanya bila mengatakan pada saat apabila ada orang dalam kesulitan? Bangun pagi, pada saat gosok gigi, sudah mulai memikirkan kewajiban untuk hari ini. Jangan lupa membayar BPP, PDAM, dan tagihan PLN. Tagihan dan tagihan ini itu, dan seterusnya. Anda jangan ketawa. Betul nggak ini? Terkadang pada saat kita sedang sikat gigi saja, pikiran ini muncul. Untung Anda tidak sampai ketelan odol. Beginilah kata Romo Sun. Jika Anda menyadari tidak ada yang kurang, alam semesta mempercayai Anda. Apa itu kepuasan? Anda sebagai orang awam atau garavasa? Kemungkinan tidak ada keterikatan. Kebahagiaan tidak didapatkan dalam pencapaian eksternal. Apa itu harta benda? Tetapi menyadari bahwa semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Lalu apa yang pantas, ada atau tidak perlu digubris lagi, namun tanggung jawab tetap direspons. Ketika kita melepaskan keinginan dan berhenti mengejar validasi eksternal, kita menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan. Nah, saat ini, true abundance comes from within. Ya, kelimpahan datang dari dalam, bukan dari luar. Kita tidak menyadari bahwa terkadang sebuah pemikiran yang berlebihan seringkali menjadikan musuh di dalam selimut. Sebuah paradigma baru tentang abundansi mengajak kita untuk mempelajarinya, dan mari kita dengarkan dari Ibu Sinta selanjutnya. Saya Charles mempersilahkan. Salam abundansi. Kelimpahan sejati bukanlah hasil dari obsesi mencari pencapaian, maksud dan tujuan, atau menumpukan harta, apalagi jika dengan berbagai jurus manipulatif. Ini akan memforsirkan otak. Jauh lebih benar menggantinya dengan merasakan aliran hidup yang lebih alami dan terbuka. Mulai sekarang izinkan dirimu untuk menerima dan memberi dengan keseimbangan. 1. Give with sincerity. Memberi dengan ikhlas. 2. Accept with sincerity. Menerima dengan tulus. Dan yang terakhir, 3. Fortune energy flows smoothly. Rezeki dan energi mengalir lebih lancar. Pada titik ini, kelimpahan mengalir lebih simpel karena kita menyiapkan keterbukaan pada energi yang jauh lebih maksimal dari diri kita. Setiap insan yang menjalani kehidupan dengan sederhana cenderung lebih tenang hingga mampu membawa dirinya pada suatu lingkungan di sekitarnya. Tidaklah terbeban dengan cara pemikiran-pemikiran yang berlebihan, tetapi miliki kemampuan untuk menjalani hidup dengan memfokuskan pada nilai dan kualitas dari setiap tindakan. Hidup sederhana adalah kunci yang dapat membuka pintu kelimpahan, karena kita lebih menjauhi cara yang dibuat-buat oleh tafsiran kita sendiri. Menerima segala hal terasa mudah serta lapang dada. Abundansi adalah soal proses untuk menjadi, tetapi bukan memiliki atau melakukan. Berdasarkan kitab suci Tripitaka bagian Anguttara Nikaya 1 Kanipata Pali Caka Suttam, terdapat 4 elemen pokok
yang mampu menghantarkan keberuntungan, kesuksesan, kesejahteraan, dan kelimpahan, abundance. Keempat kondisi yang diumpamakan sebagai roda pembawa keberuntungan adalah 1. Patirupa desa fasa, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. 2. Sapurisapa saya, bersahabat dengan orang-orang yang baik. 3. Atas sama panidi, memiliki tekad yang benar. Dan yang terakhir 4. Pubekata punata, memiliki bekal atau simpanan jasa kebaikan. Keempat, elemen pokok diartikan bertempat tinggal di lingkungan yang aman, tentram, dan kondusif. Jelas memberikan kesempatan dan kemudahan akses pada keberuntungan dan kesuksesan. Bersahabat dengan orang baik akan memberi inspirasi, vibrasi kebajikan, dan moralitas ini jelas membawa keberuntungan. Memiliki tekad yang benar adalah nilai internal yang sangat diperlukan dalam menuntun seseorang menuju kesuksesan dalam usaha apapun. Bekal kebajikan jelas akan melapangkan setiap usaha yang ditempuh menuju kesuksesan. Memadukan keempat kondisi ini seperti memadukan roda pengantar yang sangat efektif melaju pada puncak kesuksesan dan keberuntungan. Inilah kelimpahan, abundansi sejati. Contoh sederhana, apa yang dijalani oleh Buddha Gautama? Yang kita ketahui adalah anak dari Raja Suddhodana. Dikisahkan pada Dhammapada 13 ayat 168 sampai 169. Romo Sun menceritakan kisahnya pada saat kelas Dharma. Mengkaji manfaat kisah Raja Suddhodana. Ketika Sang Buddha kembali mengunjungi Kapilavatthu untuk pertama kalinya, beliau tinggal di wihara Nigrodharma. Di sana, beliau menjelaskan Dhamma kepada sanak saudaranya. Raja Suddhodana berpikir bahwa Buddha Gautama yang adalah anaknya sendiri tidak akan pergi ke tempat lain, tetapi pasti akan datang di istananya untuk menerima dana makanan pada hari berikutnya. Tetapi ia tidak dengan resmi mengundang Sang Buddha datang untuk menerima dana makanan. Bagaimanapun, pada hari berikutnya, ia menyediakan dana makanan untuk 20.000 biku. Pada pagi hari itu, Sang Buddha berjalan untuk menerima dana makanan bersama dengan rombongan para biku, seperti kebiasaan semua Buddha. Ya saudara, istri Pangeran Siddhartha sebelum beliau meninggalkan hidup keduniawian, melihat Sang Buddha berjalan untuk menerima dana makanan dari jendela istana. Dia memberitahukan ayah mertuanya, Raja Suddhodana, dan sang raja tergesa-gesa menghampiri Sang Buddha. Raja memberitahukan Sang Buddha bahwa untuk seorang anggota keluarga kerajaan Katya berkeliling meminta makanan dari pintu ke pintu adalah memalukan. Kemudian Sang Buddha menjawab bahwa itu merupakan kebiasaan semua Buddha untuk berkeliling menerima dana makanan dari rumah ke rumah, dan oleh karena itu adalah benar dan layak bagi beliau untuk tetap menjaga tradisi itu. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 168 dan 169 sebagai berikut. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar,
maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Ayat 168. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dengan dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Ayat 169. Ayah Buddha Gautama mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Demikianlah kisah tersebut dapat kita pelajari. Seringkali kita mengejar dan segera memperoleh izin dari dunia luar atau ritual tertentu untuk merasa aman dan layak hidup dalam kelimpahan. Izin-izin ini yang sering kita ciptakan sebagai suatu alasan untuk memulai langkah atau masih pikir untuk tunda. Sebenarnya hanyalah alat pengalih perhatian. Pada saat kita melepaskan ketergantungan pada permission slips tersebut, keyakinan yang layak tidak perlu. Disadari bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang perlu direbut, melainkan sesuatu yang sudah tersedia. Dulu, kakek kita pada saat sedang sikat gigi masih bisa terdengar bersiul. Ya, sekali lagi saya ucapkan, sikat gigi saja masih bisa bersiul. Bukan lagi memikirkan tagihan-tagihan. Karena kakek kita hidup sederhana pada zamannya dan memiliki kelimpahan yang sejati. Jika ada yang tertawa, saya mengerti dan saya menjawab. Kakek kita sikat gigi sambil bersiul. Kok bisa ya? Jangan ketawa, ini jawabannya. Dikarenakan memakai gigi palsu. Gigi palsu disikat, kakek pun sangat memungkinkan untuk bersiul. Bersiul itulah abundansi sejati dari kakek kita. Demikian disampaikan beliau. Sekali lagi, salam abundansi, metta, dan karuna. Saya Sinta. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Sebenarnya tadi saya sudah merasa aneh. Kok bisa orang sikat gigi bersiul? Ternyata gigi palsu yang dipakai si kakek. Menjaga kesadaran dan kesederhanaan adalah aktivitas antara mau atau tidak mau dilaksanakan. Di balik keheningan pikiran kita menemukan pintu menuju kehidupan yang lebih berada, lebih bermakna, dan lebih berlimpah. Tanpa harus terus-menerus merasa cemas atau memforsirkan pikiran lagi. Hakikatnya, abundansi sejati dimulai ketika kita belajar untuk hanya menjadi. Mari kita persilakan Ibu Guru Hong dan bersama-sama kita belajar. Saya Charles mempersilahkan. 大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 其实当我们的希望实现的时候，就会感到很高兴。其实我们有时候在学佛的过程当中，有时候也可以开怀大笑啊，可以笑啊，高兴一下。 Bersukacita tentunya harapan kita pada suatu momen terciptakan. Terkadang bisa ketawa pada saat pembelajaran Dharma. 那我们是不是都是经历这个千辛万苦啊，放下你的工作啊，然后来佛堂学习道学啊？那当然，有的人他来佛堂是辛苦的，可是有时候想，你为了工作也是辛苦，因为你不想做。 或是不想帮忙，那一份辛苦，就是因为你不愿意，但又不得不做，对吗？ Apakah Anda datang ke puja bakti ini dengan susah payah? Seberapa orang berpikir demikian? Datang ke rumah Tuhan dengan susah payah. Tetapi kamu bekerja dengan susah payah.
karena kamu tidak ingin melakukannya atau membantu. Kesusah payahan itu datang karena kamu tidak ingin melakukan hal itu. Tetapi kamu harus melakukannya, benar? 你在做一件你不在乎的事，那这就是为什么会觉得辛苦啊。如果你是在做一件你真心想做的事，你会觉得辛苦吗？ Kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak pedulikan. Itulah mengapa menjadi terasa susah. Jika kamu melakukan sesuatu yang sungguh ingin kamu lakukan, apa kamu melakukannya dengan susah payah? 其实我们用心去做这件事情就不难。如果我们的生命就是挣扎是没有意义的，那我们为什么不100%接受这个生命的过程？那生命的过程就会变成了更丰盛。 Kamu melakukannya dengan intensitas, bukan dengan susah payah, itu kan? Jika tidak ada gunanya bersusah payah seperti kehidupan, jadilah 100% bersedia terhadap proses kehidupan. Maka proses kehidupan itu menjadi terbentuk abundansi. 丰盛不只是数量上的多寡，它是一种心灵上的提升。它是让我们可以摆脱就是在外追求的时候，可以达到内心的平静，并引导我们能够发现我们内在的富足。 Abundansi bukan sekedar jumlah, melainkan keadaan jiwa. Ia adalah ketenangan batin yang membebaskan kita dari pencarian eksternal dan membawa kita pada kekayaan di dalam diri. 当我们意识到丰盛不是在外面追求的，那我们就会在我们的内心根植这个丰盛所以这个就是你的提升所以我们是不是开始明白了，我们要让我们的感到满足，然后完整一切，就是你就不会很在意这个本身以外的东西。所以当我们能够超越阻碍控制情绪念头，那奇迹就会发现生命它很自然就会流入一种状况就是顺势而行。 Ketika kita sadar bahwa kelimpahan tidak berada di luar sana, namun berakar di dalam posisi batin kita, kita memulai memahami bahwa semua yang kita butuhkan untuk merasa butuh dan lengkap telah ada dalam diri kita. Keajaiban datang ketika kita dapat mengatasi hambatan emosional dan pikiran yang menghalangi, sehingga hidup mengalir secara alami dalam keadaan flow, mengalir. 当我们的内在丰盛，那生活就会变得更好，更进步。我们不会因为被匮乏就是被这种得不到的东西啦所困住了。 Ketika kita menemukan kelimpahan di dalam diri, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi terjebak dalam ilusi kekurangan. 我们要意识到自己是宇宙的一部分，那宇宙是经常给予的，而不是让我们成为永远追求的存在。所以我们常常以丰盛去寻找、去追赶、去达成，然而越去追求这个丰盛，反而越难抓住。 Perlu disadari bahwa kita adalah bagian dari semesta yang acap kali memberikan.
bukanlah sebagai makhluk yang terus mencari. Seringkali kita merasakan bahwa kelimpahan harus dicari, dikejar, dan diraih. Namun, semakin kita kejar, semakin sukar ia atau abundansi diraih. 所以我们内在充满丰盛的心境，就是能够让我们欣赏到我们生活中的小事，那当下可以满足。所以从拥有的一切中去发现感恩之心。 Keadaan batin yang penuh dengan kelimpahan memungkinkan kita untuk menghargai hal-hal kecil, untuk merasa cukup dalam momen sekarang, untuk menemukan rasa syukur di dalam apapun yang ada. 真正的富足，就是要摆脱你过多的欲望跟不必要的要求。创造力是一种很单纯富足的情势，因为透过它，我们可以赋予价值，可以分享，感受到快乐。 Kelimpahan sejati adalah kebebasan dari keinginan yang berlebihan dan tuntutan yang tidak perlu. Kreativitas adalah salah satu bentuk kelimpahan yang murni, karena melalui sini kita dapat memberikan nilai, berbagi perasaan, dan merasakan bahagia. 当我们创造时，感到是活着，那我们会成为我们内心流赏灵感的媒介。这种自由，它是具有不受限制创造的能力。 Pada saat kita berkreasi, kita merasakan hidup. Kita menjadi medium bagi inspirasi yang mengalir dari dalam diri. Kebebasan ini berkemampuan untuk mencipta tanpa batasan. 当我们带着丰盛的能量前进的时候，你就会感受到这个生命真正的生命是什么，你就会品尝到这种滋味。 Pada saat kita berjalan dengan energi abundansi, kita mulai merasakan the taste of life. 所以每一次见面都是真诚，全心分享和接受，那财富跟能量就会顺畅啊，就会顺利流动。 Setiap pertemuan sebuah kesempatan untuk berbagi dan menerima dengan tulus dan ikhlas, hingga rezeki dan energi mengalir dengan lancar. 所以呢，我们来听这个，就是鼓舞人心的故事，来讲解上面的意思。 Begitu pula kita dapat menggandengkan pikiran pada sebuah cerita inspiratif ini. 好，所以我们刚才听了那么多，那就是说，我们要将我们的思想跟这个鼓舞人心的故事把它连结起来。 Ya, jadi kita telah mendengarkan begitu banyak hal dan kita bisa menggandengkan, mengkaitkan apa yang kita telah dengarkan dan kita pelajari ke cerita inspiratif ini. 好，就从前呢有一个和尚，人就常常看到他坐在这个河边，这个树下。那他坐在树下来，他总是说，无论你想要什么，你都会得到。 Suatu ketika, hiduplah seorang biku. Dia biasa terlihat duduk di sekitar pepohonan di tepi sungai dan selalu berucap bahwa apapun yang Anda kehendaki dan Anda akan mendapatkannya. 那来来往往的人很多都听他讲这个话，无论你渴望什么，你都会得到它，就是很多人都听到，走过的人都听到。 Orang yang lalu lalang di sana selalu mendengar ucapannya. Apapun yang Anda kehendaki dan Anda akan memperolehnya. 那就这种情况经过的人，他就认为什么？这个和尚，这个比丘，可能是不是疯子？久而久之，他讲的话，人家就没有去注意他，所以也没有去注意他到底在讲什么。
Fenomena seperti ini membuat orang-orang yang melewatinya menafsirkan bahwa biku ini gila. Hingga dari kebiasaan ini, orang tidak peduli akan ucapan tersebut, mengabaikan ucapan kata-katanya. 那有一天呢，这个和尚他还是跟平常一样，就是坐在这个树下，然后他就讲啊，大声的喊啊，无论你想要什么，你都会得到它。 Suatu hari seperti biasa, kali ini biku berteriak, apapun yang Anda kehendaki dan akan mendapatkannya. 哇，那这个时候就有一个年轻人走过啊，他就听见比丘的话，这个师父的话，他就靠近他，他就对这个比丘这个智者说啊，他说：“哦，请你赐福。刚才我听到你说，你渴望什么，你都会得到它。” Saat itu ada seorang remaja melewati. Dia mendengar apa yang diucapkan si biku dan lalu mendekatinya. Dia bertanya kepada orang bijak ini, "Oh, mohon berkati. Maaf, tadi Anda sedang berucap apa yang Anda kehendaki dan Anda akan mendapatkannya." 那这个年轻人又问一次，比丘，你真的能够给我所渴望的吗？ Bisakah biku memberikan apa yang saya kehendaki? 这个比丘听了那个孩子的话，他说：“没有错，朋友，你渴望什么，你就会得到什么。我也能够帮你实现，你只要照我的话回去做就可以了。但首先，请你告诉我，你真正的渴望是什么？” Si biku mendengar perkataan si anak itu, lalu berkata, "Iya, betul sekali teman. Apa yang Anda kehendaki, Anda akan memperolehnya. Dan saya dapat memenuhi. Anda hanya patuhi saja aku ini. Tetapi pertama-tama katakan padaku, apa yang Anda kehendaki?" 那位年轻人就回答：“哦。智者比丘，我只渴望一件事，那就是我能够成为一个大富翁啊！我能够成为一个在经营钻石的大企业家。” Anak muda itu pun menjawab, "Oh, yang bijak. Saya hanya menghendaki satu saja, yaitu saya menginginkan menjadi orang yang kaya raya. Saya kepingin menjadi seorang pengusaha besar perdagangan permata berlian." 那这个比丘看到这个年轻人已经准备好，看他的样子就已经准备好了。这个比丘就说啊，没错，朋友，你的愿望当然可以实现。我将赐给你一颗钻石跟一颗珍珠，之后你就能够从这颗最初的种子创造出无数的钻石跟珍珠。 Melihat gelagat kesiapan anak muda itu, orang bijak berkata, "Betul teman, harapanmu tentu saja akan tercapai. Saya akan memberikan padamu sebutir berlian dan mutiara. Kemudian Anda dapat menjadikan banyak butiran-butiran berlian dan mutiara dari sebuah butiran awal tadi." 这个说完了，这个和尚呢就抓起这个年轻人的手啊，他就把它放在手上，他就说：“孩子，我给你世界上最珍贵的钻石。那人们呢，人把它称为时间，你要紧紧抓住它，别弄丢了，因为从中你可以制造出许多的钻石。” Setelah itu, biku menaruh tangannya di telapak tangan anak muda dan berkata, "Nak, saya sedang memberikanmu sebutir berlian yang paling berharga di dunia ini. Orang
menyebutkannya time atau waktu. Peganglah erat-erat dan jangan menghilangkannya. Karena dari ini Anda dapat menjadikannya banyak berlian. 那年轻人想一想，就是把它拿起来了。 Anak muda itu lalu berpikir sejenak, lalu digenggamlah lagi. 那这个比丘又说啊，他说年轻人拿着，这是我给你第二个宇宙之间最珍贵的珍珠。哦，人把它叫做耐心。如果你花了时间，却没有得到任何的好处，那就用这颗珍珠，珍贵的珍珠吧，永远记住，拥有这颗耐心的珍珠的人，他就能够成为世间任何的事。 Orang bijak berkata, "Nak, ambil. Dan ini adalah yang kali kedua saya memberikan padamu mutiara termahal di alam semesta ini." Orang menyebutkannya patience atau kesabaran. Bila Anda tidak memperoleh manfaat setelah Anda telah menghabiskan waktu atau time untuk hal ini, kemudian gunakanlah mutiara yang berharga tadi. Selalu ingat, barang siapa yang memiliki mutiara dari kesabaran atau patience, ini dapat menjangkau apapun di dunia ini. 年轻人就很认真的思考这个师父就是这个比丘讲的话，然后他就是用佛教这个思考了这个世界，所以他学到了这个伟大的教训，时间和耐心，这是世界上宇宙间最珍贵的宝石。 Remaja tersebut dengan serius mempertimbangkan apa yang dikatakan biku, mempertimbangkan dunia sangha atau biku, dan mempelajari pelajaran agung ini, bahwa waktu atau time dan kesabaran atau patience adalah permata yang jauh lebih berharga di alam semesta ini. 于是呢，这个年轻人就决定从现在开始，他不要再浪费时间在没有用的事情上面，而且一直很有耐心的工作。 Lalu, anak muda itu memutuskan bahwa mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak akan pernah membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, serta selalu bekerja dengan penuh kesabaran. 那这个离开这个地方，年轻人呢，他就进到这个一家大型的钻石公司工作。他利用一切的时间，很认真的工作，努力的学习，能够诚实的守信，努力的工作和保持这个耐心。 Setelah meninggalkan tempat itu, anak muda tersebut bekerja pada perusahaan berlian yang besar. Dia menekuni setiap lini tugasnya dengan waktu yang tersedia, belajar dengan giat dan jujur, dengan bekerja keras serta penuh kesabaran. 总之，他的一点一滴，到最后，他真的成为一个宝石的商人。 Singkat kata, lambat laun, dia pun akhirnya menjadi seorang pengusaha perdagangan permata. 所以从这个故事就是交代我们，就是我们可以得到两个有意义的教训。第一就是时间和二就是耐心。 Ya, dari kisah di atas tadi, dua butir mata pelajaran yang bermakna, yaitu yang pertama, waktu, lalu yang kedua, kesabaran. 所以他实现真正的富足，所以激励了这个教学的预言之一啊。所以它不是两个物体，
即一颗是真正的钻石，跟一颗真正的珍珠。Ya, dua butir mata pelajaran yang bermakna, waktu dan kesabaran, adalah bagian dari perumpamaan, pengajaran motivasi untuk mencapai kelimpahan atau abundansi sejati. Jadi, bukan dua objek, yaitu berlian dan mutiara yang sesungguhnya. 所以我们要审视我们的生活，我们想在生活中能够成功，那由于缺乏这两种宝石，所以我们称之这两种宝石，我们叫做时间跟耐心，所以他们就没有办法去实现目标。Jika kita melihat di dalam kehidupan ini, orang-orang pikir untuk menyusun keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi karena kurangnya dua permata ini, kita namai waktu dan kesabaran. Mereka tidak mampu meraih suatu tujuan. 所以要在生活中取得成功，我们就是要重视管理时间跟耐心，不要浪费时间。不管在多困难的情况下，也不要放弃耐心。 Meraih keberhasilan apapun di kehidupan ini, hargailah manajemen waktu dan kesabaran. Jangan membiarkan waktu Anda habis terbuang dan tidak akan menyerah pada kesabaran, walaupun di situasi tersulit apapun. 因为呢，没有谁比时间更强大，也没有谁比耐心更宝贵的财富。 Karena tidak ada orang yang lebih kuat dari waktu, serta tidak ada kekayaan yang lebih besar dari kesabaran. 如果我们能够理解到这个生命中的重要，那我们就是要充分的利用时间，不管在任何困难的情况下，都要保持耐心。这样子，我们才可以做任何的事情。我们每一件想做的事情，我们或许我们这一生都能够得到啊。如果说，我们真的利用时间，然后保持耐心，那我们想做什么事情，其实每一件事情都是能够成功、能够实现的。 Jika kita dapat mengerti betapa pentingnya waktu pada hidup ini dan gunakanlah dengan baik waktu itu, dan menjaga kesabaran pada situasi sesulit apapun, lalu kita dapat melakukan apapun yang diinginkan. Diharapkan kita dapat memperoleh apapun di kehidupan ini. 所以你必须要时时拥有这两颗珍贵人生的宝石，那你就会真正的走在这个丰盛的道路上。 Maka dari itu, Anda harus selalu memiliki kedua permata yang bernilai di hidup ini. Anda berada di jalan keberadaan abundansi. 实现真正的富足，并不是执着实现不良的意图跟目标的结果，而是更自然的生活流程和对成功的开放态度。 Mencapai abundansi sejati bukanlah hasil dari obsesi pencapaian, maksud, dan tujuan yang jelek. Merasakan aliran hidup yang lebih alami dan terbuka atas keberhasilan. 那愿一切众生安乐幸福。 Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们进入到这个今天的智慧之言。 Ya, kata mutiara idiom hari ini. 那智慧之言呢，就是中大奖。 Kata mutiara idiom hari ini yaitu hit the jackpot. Mendapatkan keberuntungan besar. 那意义是什么呢？就是我们能够重视时间管理和耐心，行善积德，行善积德，接受一切的积德行善，对身边的人施以慈爱，全心全意的去做，真诚的给予，真诚的接受。
bermakna, hargailah manajemen waktu dan kesabaran. Karma baik, berbuat baik. Terimalah atas segala sesuatu yang disatukan memberi meta cita kasih dengan orang-orang yang bersamamu. Dan lakukan dengan sepenuh hati, memberi dengan ikhlas, menerima dengan tulus. 那财运和流量流通顺畅，不要总是表现出很悲伤的样子，说所以我们生活要很有趣，让你的生活舒适，先接受一切，接受它，富足就一定会发生。 Rezeki dan energi mengalir dengan lancar. Wajahmu jangan seperti orang sedih terus. Katakan, hidup ini menyenangkan. Jadikan hidupmu akan nyaman. Apa saja diterima dulu, dinikmati. Niscaya terjadi abundansi. Ditulis oleh Romo Sud. 那我们进入到这个自学审诗。 Sekarang kita memasuki ke renungan untuk kita introspeksi diri kita masing-masing. 自学审诗第一，你是不是曾经有感到陷入这个困境，却突然变得富有呢？ Renungan yang pertama. Apakah Anda pernah merasakan kesulitan dan tiba-tiba menjadi abundansi? 自学审诗第二，这两颗宝石，时间和耐心，是否应该明智的用来面对挑战？ Renungan yang kedua. Apakah kedua permata itu, waktu dan kesabaran dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan bijak atas tantangan yang dihadapi? 自学审诗第三，什么何时允许自己能够平衡的接受和付出呢？ Lalu yang terakhir, renungan yang ketiga. Kapankah Anda izinkan diri Anda untuk menerima dan memberi dengan seimbang? 那我们自学审诗就学习到这个地方，我们请心大来引导我们祷告。 Ya, selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. Marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Buddha, kami bersyukur atas hidup sesuai dengan Dhamma. Maka setiap jiwa-jiwa akan hidup bahagia di alam semesta ini. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Nan U Bence Sijia Monifo. Namo Benshi Shijia Monifo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天使的阿弥陀佛。阿弥陀佛。 Kembali ke moderator untuk pembacaan sabda syair kearifan. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan Puja Bakti kita hari ini, kita akan bersama-sama menyimak dan juga membacakan sabda syair kearifan hari ini. Sebelum itu, mari kita simak bersama-sama untuk bahasa Mandarinya yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Hong. Dipersilahkan. 今天的智慧诗是《法句经》第13品168-169颂。这个168，莫懒于执行颇多的责任，应细心地奉行此善行。实践此善行的人，今生来世皆安康。169，应细心地奉行托钵的责任，莫跟随恶行，既不托钵，
实践此善行的人，今生来世皆安乐。 Ya, sekarang mari kita baca bersama-sama untuk sabda syair kearifan dari Dhammapada 13 ayat 168 hingga 169, kisah Raja Suddhodana. Dan mari kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dengan Dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. 不要错过每一周的学习，我们都能够沐浴在佛陀的智慧当中哦。所以下周日见。 Jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那后学就讲到这个地方，祝福各位家人平安健康。 Yang mendoakan semuanya ya dalam keadaan yang baik, terus sehat selalu dan penuh kelancaran. 好，以上。 Ih,